Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan teori tentang proses pengecoran, yaitu stircasting. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Ashof Samsudin dengan NBI 1421870 dan saya sendiri Abdul Rahman Fajri dengan NBI 1421871 dan Aditya Firmansyah dengan NBI 1421873 dan Wahyu Kurniawan 1421877 serta Ferry Eko Andrianto NBI 1421878. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang stircasting. Aplikasi material berbasis logam pada dunia industri cukup potensial di Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif dan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, komponen permesinan, dan bidang lainnya, industri material komposit berbasis logam di Indonesia pada umumnya masih menggunakan material yang diimpor, seperti logam aluminium. Aluminium merupakan salah satu logam yang banyak diminati dan digunakan dalam dunia perindustrian. Tidak hanya itu, dalam perkembangan dunia penelitian, logam aluminium juga sering menjadi objek banyak riset. Hal ini disebabkan karena sifat aluminium mudah dimasini, difabrikasi, forming, tahan korosi, penghantaran listrik, dan banyak panas yang sangat baik. Di samping itu juga, sifat mekanik aluminium ternyata dapat ditingkatkan dengan penambahan unsur-unsur paduan, proses perlakuan panas, serta proses pengerjaan dingin. Ada berbagai macam cara dalam peningkatan sifat mekanik aluminium. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penambahan bahan penguat, seperti silikon karbid. Penambahan unsur paduan ini harus merata pada semua sisi aluminium yang akan dibentuk. Jadi perlu dilakukan proses pengadukan pada saat aluminium tersebut bersifat cair. Proses ini biasa disebut dengan stircasting. Stircasting sendiri merupakan suatu proses penting dari produk komposit di mana material bahan penguat digabungkan dalam cairan logam dengan cara pengadukan. Tujuan dari proses ini adalah agar bahan penguat tersebut tersebar secara merata di logam tersebut, sehingga campuran logam cair tersebut menjadi homogen. Komposit aluminium SiC memiliki keunggulan dalam kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya, cara kerja akan dijelaskan dengan teman saya, Aditya Firmansyah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja stircasting. Aluminium yang sudah ditimbang sesuai massa dimasukkan ke dalam kowi, dan kowi dimasukkan ke dalam tungku crucible. Burner pada tungku dinyalakan pada kowi, ditutup setelah aluminium mencair pada suhu 660 derajat Celcius. Hidupkan pengaduk untuk mencampur serbuk besi ke dalam aluminium yang sudah mencair. Kecepatan pengaduk yang digunakan sekitar 250 rpm. Tuang serbuk besi sesuai dengan ukuran secara perlahan ke dalam cairan aluminium. Pengaduk dilakukan sekitar 5 menit agar serbuk besinya benar-benar tercampur dan tidak banyak yang mengendap. Setelah itu, siap untuk dituangkan ke dalam cetakan. Lanjut. Ini adalah komponen-komponen utama. Pada komponen ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu seperti pada gambar ini. Nomor 1 ada motor listrik.
Motor listrik sendiri berguna sebagai sumber daya dari pengadukan material komposit. Nomor 2, ada pengaduk atau stirrer. Pengaduk ini digunakan sebagai alat untuk mencampurkan material menjadi material komposit. Nomor 3 yaitu ada tungku atau crucible, yaitu sebagai wadah, sebagai tempat peleburan aluminium dan mengaduk material komposit. Nomor 4, ada penutup saluran penuangan. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk menutupi saluran penuangan ketika dilakukan proses peleburan dan pencampuran material. Selanjutnya yaitu ada reinforcement hopper, yaitu digunakan sebagai saluran material reinforcement ke dalam tungku crucible. Dan yang terakhir yaitu ada controlling untuk mengatur tingkat pemanasan pada proses peleburan dan untuk mengatur putaran stirrer rod. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari metode stir casting. Keuntungan yang pertama yaitu dapat memperoleh suatu material tertentu yang sulit dan tidak mungkin didapatkan dengan proses lain, atau memadukan suatu logam dengan suatu bahan penguat. Yang kedua, proses stir casting mempunyai prospek yang sangat baik dalam bidang pekerjaan karena produk dari stir casting tersebut relatif lebih baik sifat mekaniknya dan bila dibandingkan dengan hasil-hasil casting yang lain. Yang ketiga, proses stir casting lebih ekonomis karena material paduan yang ditambahkan merupakan material sisa-sisa dari suatu produksi yang pada umumnya sudah tidak dipakai lagi. Yang keempat, yaitu dengan adanya proses pengadukan dalam stir casting, maka hasil produk akan lebih baik karena memungkinkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam logam cair selama proses penuangan untuk naik ke permukaan logam cair sehingga cacat akibat terjebaknya udara dalam produk dapat berkurang. Untuk selanjutnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari proses stir casting. Yang pertama, material yang diaduk tersebut akan mengumpal pada bagian-bagian tertentu yang disebabkan oleh partikel. Yang kedua, penambahan partikel melalui bagian atas tersebut akan menyebabkan ikut masuknya udara bebas yang berupa kantong-kantong udara di antara partikel tersebut. Yang ketiga, penambahan partikel juga harus dikurangi terutama pada saat volume partikel yang akan digunakan meningkat. Dan yang keempat, proses tersebut akan memakan waktu yang sangat lama untuk pembuatan produk yang besar. Selanjutnya, lanjut. Ini merupakan contoh produk dari stir casting. Yang sebelah kiri ini adalah head cylinder dan yang sebelah kanan ini adalah block cylinder. Ini dibuat dari campuran aluminium. Untuk keuntungannya sih, kalau head cylinder pakai aluminium itu pembagian panasnya itu lebih merata. Cuman untuk kelemahannya, dia tidak tahan dengan overheating. Setelah di stir casting, blok mesin ini sama head cylinder ini diberi perlakuan discraft ya. Jadi biar dia lebih sempurna lagi untuk digunakan menjadi blok mesin. Ya, sekian dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.